Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan Abdillah, Prodi Informatika kelas E, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, yang mana kali ini akan menjelaskan tentang cara bagaimana untuk mengkonferensikan dari hasil total detik itu menuju ke waktu, menuju ke menit, jam, serta detik tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kali ini kita menggunakan aplikasi Python. Yang pertama kita buat judulnya. Judulnya kita kasih judul konversi total detik ke waktu. Setelah kita memberikan judul, langsung saja kita masuk ke algoritmanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan setelah pembuatan algoritma ini adalah kita buat variabelnya. Kita buat variabel detiknya, total detiknya. Kita singkat variabel total detik, kita buat TD, yang artinya total detik. Nah, di variabel total detik ini kita buat inputan nanti untuk menentukan total detik berapa yang ingin kita konferensikan ke waktu gitu. Kita menggunakan tipe data integer karena memang kita ini membuat bilangan bulat. Jadi biasanya bilangan bulat itu menggunakan tipe data integer. Nah, buka tutup kurung, kita input, buka tutup kurung lagi, tanda petik 2, kita masukkan total detik yang ingin kita konferensikan. Total detik. Nah, ini fungsinya untuk nanti sebagai tempat kita memasukkan total detik yang ingin kita konversi gitu. Jadi ini adalah variabel TD ini adalah tempat inputan untuk kita masukkan total detik yang ingin kita konversi. Nah, setelah kita membuat variabel TD, langkah selanjutnya adalah kita membuat variabel jam. Di sini kita singkat saja J sama dengan. Nah, variabel jam ini adalah pembagian dari total detik yang ingin kita konversi itu ke 3600 detik, karena memang satu jamnya itu 3600 detik. Jadi langsung saja kita buat dari total detik, variabel total detik itu kita bagi 3600. Nah, setelah itu ini proses pembagian setelah kita buat sisanya. Jika dari 3600 tersebut masih ada sisanya, kita ambil sisanya, kita proses sisanya. Sisa TD. Kita singkat S, kita buat variabel S untuk sisa ya. Dari sisa TD kita proseskan, kita bagi 3000, kita proses 3600. Apakah masih ada sisa dari yang telah dibagi 3600 tadi gitu. Setelah itu kita buat variabel menitnya. Kita singkat saja M. Variabel menit ini adalah jika memang masih ada sisanya, nanti akan dibagi 60. Karena memang 1 menitnya itu 60 detik gitu. Langsung saja kita buat dari variabel sisa itu kita bagi 60. Nah, setelah itu kita buat variabel detik. Yang terakhir kita buat variabel detik. Ini biar lebih rapi. Yang terakhir kita buat variabel detik. Nah, dalam variabel detik ini jika masih ada sisanya, kita cari sisanya. Nanti biar tampil dalam detik gitu. Sisanya 60. Nah, gitu. Ini fungsinya nanti akan menampilkan detiknya, apakah masih ada atau tidak gitu.
Nah, langsung saja. Setelah itu kita print. Langkah terakhir yang akan kita buat adalah kita print. Yang mana fungsi dari print ini adalah untuk menampilkan proses dari variabel-variabel tadi. Kita buat print, buka kurung. Kita masukkan variabel jamnya. Jam, koma. Ini hasil dari jamnya nanti akan muncul di variabel print di print ini. Nah, setelah itu kita kasih tulisan jam, yang mana biar kita tahu bahwa kita telah mengkonversikan ke jam gitu. Setelah itu koma, kita buat menitnya, kita tampilkan variabel menitnya. Koma, kita tampilkan kata menit biar tahu ini hasil konferensi berupa menit gitu. Dan yang terakhir kita munculkan variabel detiknya. Nah, variabel detik kita kasih detik. Nah, seperti itu. Kita coba, langsung saja kita coba. Kita jalankan dulu. Kita beri isi total detiknya itu contoh 50.000. Nah, dari 50.000 tersebut kita mendapatkan 13 jam 53 menit serta 20 detik. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya jelaskan tentang cara konferensi waktu dari detik, dari total detik menuju ke menit, menuju ke jam, menit, serta ke detik tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.